Kemudian setelah itu Bapak lupa saya tuh tadi Bang. Jadi maqsidut thaharah termasuk maksud thaharah. Wa huwa bi dhammil wawi. Lafaz wudu dengan cara dibaca dhammah wawu ismun lil fi'li, itu nama kerjaan, nama perbuatan. Jadi wudu dengan didomahkan wawunya itu satu istilah bagi perbuatan. Jadi istilah nama pekerjaannya wudu. Nah, kata kerja ismun lil fi'li, kata kerjaan, kata kerja. Itu menurut pendapat kaul yang asyhar, artinya pendapat yang terkenal. Berarti ada pendapat yang tidak terkenal yang membaca dengan wadu, bifathil wawi, wadu. Jadi ada wudu, ada wadu. Tapi yang paling masyhur adalah wudu. Bisa juga wa bifathil wawi, bisa juga dibaca fathah wawu. Fathah wawu, wadu. Ismun lima yutawaddau bihi, itu nama atau sebutan untuk air yang dipersiapkan wudu. Nah, kalau wadu itu airnya. Sama seperti kemarin toharoh dan tuharoh. Tuharoh itu air yang sisa bersuci. Kalau ini wadu itu air yang dipersiapkan untuk bersuci. Jadi airnya yang dipersiapkan, misal dari ember, itu namanya air wadu. Tetapi yang kita bahas di sini bukan tentang air lagi, tapi tentang wudunya. Apa itu kata kerja? Apa maknanya? Karena dikatakan tadi kata kerja. Maknanya adalah isti'malul ma'i fi a'dha'in mahsusah muftatahan biniyat. Wudu itu adalah menggunakan air di anggota badan yang khusus dimulai dengan niat. Itu wudu. Menggunakan air di badan atau di anggota badan khusus itu tertentu, tidak semua anggota badan, dengan diawali niat. Itu takrif atau penjelasan tentang wudu. Wa furidal wudu'u ma sholati lailatal isra. Di sini dikatakan sejarah dipardukan wudu bersamaan dengan diwajibkannya sholat pada malam Isra. Jadi kapan wudu itu wajib? Nah, pada saat diperintahkan sholat juga diperintahkan wudu berbarengan. Pada saat Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, kedua, ketiga, terus sampai di hadapan Allah, di hadrat Allah Subhanahu wa taala, kemudian diwajibkan sholat 5 waktu, bukan 5 waktu, 50 waktu. 50 waktu kan awal 50. Sehari kita diwajibkan 50 waktu. Kalau seandainya Nabi tidak ada, Nabi Musa yang mau menghafal protes. Untung, makanya kita harus berterima kasih pada Nabi Musa. Kalau tidak, ya sudah 50 waktu sehari kita sholat. Irji, ya kata Nabi Musa. Itu kalau tidak salah di langit yang ke-6, kalau tidak salah Nabi Musa.
Di langit ketujuh itu Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim ya biasa aja Nabi Ibrahim. Dapat apa kamu di atas? Sholat 50 waktu ya bro. Terus jalan. Nabi Musa yang kritis nih bagus. Dapat apa kamu 50? Waduh, umatmu itu lemah, gak bakal kuat. Mending kamu minta dikurang pada Allah, kurangi. Irji, kembalilah kepada Allah. Fas'alut takhbib, maka mintalah untuk dikurangi. Dikurangi, balik lagi, kurangi 5. Sudah kurangi 5, 45, balik lagi ke Nabi Musa lagi. Masih banyak 40, masih banyak 35, terus sampai akhirnya 5. Itu terima kasih kita benar-benar kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa sudah 5 pun suruh balik lagi juga. Itu apa hasilnya? 5 waktu. Waduh, itu kebanyakan, balik lagi. Kata Nabi Musa. Kata Nabi, waduh, saya kalau udah 5 udah malu nih. Malu saya, balik lagi. Kalau balik lagi mungkin dikurangi lagi, mungkin 3. Mungkin. Kalau bisa 2 aja, subuh aja 1. Karena betul, ternyata betul kata Nabi Musa, 5 itu terlalu berat untuk umat. Betul. Terjadi sekarang. Banyak orang yang tidak sanggup untuk melakukan 5 waktu. Banyak. Betul kata Nabi Musa. Campur sama sunnah lebih ya? Campur sama sunnah lebih ya? Ya sunnah yang wajib. Kalau no sunnah, wah bisa lebih 50 waktu. Untung tidak diwajibkan. Wa yustamilul awwal ala furudin wa sunnadin. Nah, makna wudu itu mencakup beberapa fardu dan sunnah-sunnah. Wudu itu ada fardunya, ada sunnahnya, ada juga makruhnya. Makruhnya juga, sunnahnya ada, fardunya ada, makruhnya ada. Tetapi di sini barangkali tidak dijelaskan makruhnya. Tapi kalau di kitab Bajurinya ada makruhnya. Ini salah satunya adalah al-israf fil ma'i, terlalu boros menggunakan air. Wudu itu terlalu boros. Jadi kalau di keran itu ya jangan dibuka semua lah. Terlalu boros menggunakan air, itu makruh. Kemudian makruhnya lagi mendahulukan kiri daripada kanan, menambah lebih dari 3, itu kemakruhan. Wa dzakara al-musannif al-furud fi qawlihi, pengarang kitab ini memulai fardunya dengan perkataannya, wa furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu ada 6. Gampang kita hafal nih, harusnya sudah hafal ini. Harusnya sudah hafal. Apa yang 6 itu? 1, niat. Yang kedua, membasuh tangan. Yang kedua membasuh muka dulu, membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, campur sampai mati. Yang ketiga, keempat mengusap kepala. Yang kelima membasuh kaki, 2 kaki sampai mata kaki. Yang keenam apa? Tertib. 6. Sudah apa ya? Ya sudah selesai kita. Sudah selesai hafalnya. Penting 6 itu hafal. Gampang sedikit itu kita hafalkan. Karena yang untuk yang awal belajar fikih ya jangan panjang-panjang, udah itu aja. Berapa fardu? 6. 1 niat, kedua membasuh muka, wajah, ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, keempat mengusap kepala, kelima membasuh 2 kaki, keenam tertib. Udah itu. Biasa. Nah, dari yang 6 ini, karena ini bukan awam lagi, jadi kita perpanjang.
Yang 6 ini dibagi 3. Yang 6 dibagi 3. Satu, dan yang dalilnya adalah hadis. Satu, dalilnya adalah hadis. Yang kedua, yang dalilnya adalah Quran. Yang ketiga, yang dalilnya adalah hadis dan Quran. Dibagi 3. Yang 6 itu dibagi 3. Ada yang dalilnya hadis, ada yang dalilnya Quran, ada yang dalilnya keduanya, ya hadis ya Quran. Apa yang dalilnya hadis? Yang nomor berapa? Yang nomor 1, yaitu niat. Niat ini diambil hukum wajibnya itu dari hadis. Hadis apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang bab ikhlas di hadis yang pertama. Kita bahas dulu. Riwayat dari Abu Umar, Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah, kata Sayyidina Umar, aku mendengar Rasulullah SAW qala bersabda, innamal a'malu binniyati wa likulli imri'in manawa faman kanat hijratuhu ilallah fa hijratuhu ilallah wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa ilal mar'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu hadisnya. Hadis di nomor pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat, artinya itu ai innama sihhatul a'mal binniyat. Hanya saja sahnya amal itu dengan niat. Sahnya amal dengan niat. Diterapkan dalam wudu karena wudu termasuk min jumlatil amal. Wudu itu termasuk dari sebagian amal, maka dalam wudu juga diwajibkan niat. Begitu cara mengambil dalilnya. Kalau kita runtutkan begini, kullu amalin lahu niyatun, setiap amal diwajibkan harus ada niat. Wal wudu'u minal amal, dan wudu itu termasuk bagian dari amal. Maka kesimpulannya al wudu'u lahu niyatun, wudu wajib harus ada niat. Itu kesimpulannya. Dan dijadikan nomor pertama niat. Kemudian yang Quran apa? Nomor berapa? Yang dalilnya Quran nomor 2, 3, 4, 5. Itu dalilnya Quran. Surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum, wajah-wajah kalian dibasuh, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai siku, wa wamsahu birusikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Itu keempat-empatnya itu dalam Al-Quran. Keempat-empatnya. Nah, tinggal satu, yaitu dalilnya hadis dan Quran. Apa? Tertib. Tertib itu dari mana dalilnya? Dari Quran. Kok dari Quran? Mana ayatnya? Ayat yang tadi juga. Kenapa? Karena penyebutannya secara tertib. Penyebutannya, Allah mengatakan berfirman, pertama wajah dulu, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala, baru kaki. Jadi ditertibkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian hadisnya mana? Kata Nabi, ibda'u bima bada'allahu bihi. Nabi bersabda, mulailah
sesuai dengan apa yang Allah mulai. Awalilah sesuai dengan apa yang Allah awali. Dalam Al-Quran Allah mengawalinya, mentartibkan, maka kata Rasul, maka juga harus ditartibkan. Kenapa pada saat haji atau umroh dari Sofa dulu ke Marwah, tidak dari Marwah ke Sofa? Ya karena ayatnya inna Sofa wal Marwah, sesungguhnya Sofa dan Marwah. Maka kata Nabi, ibda'u bima pada Allahu bih, mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah di dalam Quran. Makanya dimulai dari Sofa Marwah, Sofa Marwah. Itu tartibnya, ketiga-tiga itu ada dalilnya. Makanya ini kebanyakan sepakat atas fardu wudu ini, kecuali satu diantaranya Imam Hanafi yang tidak menyebutkan tentang niat dan tartib. Imam Hanafi tidak. Imam Hanafi itu fardu wudu itu empat. Apa yang empat? Hanya yang ada di Quran saja. Yang di Quran saja. Niat apa? Tidak wajib. Karena tafsiran innamal a'malu binniyat itu bukan sihatul a'mal, tapi kamalul a'mal. Sesungguhnya kesempurnaan amal itu dengan niat. Jadi hanya kesempurnaan. Jadi kalau wudu tidak niat tetap sah tetapi tidak sempurna. Berbeda dengan tafsiran Imam Syafi'i, innamas sihatul a'mal, sahnya amal dengan niat. Makanya itu hukumnya wajib. Ya, kita bahas satu dulu yaitu niat. Ahaduhan niyatu, yang pertama adalah niat. Tentu kita bahas niat di sini ada penjelasan tentang niat itu, wa yata'allaqu biha ahkamu sab'ah. Dalam niat itu ada 7 pembahasan. Dalam niat ada 7 pembahasan. Ini kita kesampingkan niat wudu dulu, karena niat ini dibahas secara khusus, entah itu wudu atau sholat atau puasa atau zakat. Jadi pokoknya kita bahas niat, kesampingkan dulu wudunya. Jadi bukan hanya khusus niat wudu, tetapi keseluruhan niat, karena niat itu ada pada setiap ibadah. Apa yang dibahas tentang niat ini? Ini ada satu syairan, haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Ini syairan yang menjelaskan tentang 7 masalah niat. Yang pertama haqiqatun, hakikat niat. Yang kedua hukmun, hukumnya niat. Yang ketiga mahallun, letaknya niat. Wa zamanun, yang keempat waktu niat. Yang kelima kaifiyatun, caranya niat. Yang keenam syartun, syaratnya niat. Yang ketujuh maksudun, faidahnya niat. 7. Di mana niat kita pasti dengan 7 ini. Tentang hakikatnya. Apa hakikat niat? Tentu seperti biasa, ada hakikat lugawi, ada hakikat istilahi atau syar'i. Hakikat lugawi itu artinya pengertian secara bahasa. Apa maknanya? Al-qasdu, niat itu adalah bermaksud melakukan sesuatu. Punya maksud. Niat itu apa? Punya maksud untuk melakukan sesuatu. Itu niat sudah. Niat. Kalau bahasa hukumnya itu motif. Ada motif, betul itu. Motif itu niat bukan sih sebetulnya? Hah? Bukan. Motif itu apa? Apa? Maksudnya? Maksud itu niat bukan? Ya, niat juga. Motif kan biasanya kita sedang cari tahu motifnya apa itu biasanya. Tapi itu niat bukan niat. Bisa niat motif itu bukan ya. Ya kalau bukan apa dong?
Jadi motif itu niat. Hah? Bingung juga. Motifnya apa? Alasan, sebab, tujuan. Maksudnya apa? Ya itu niat. Itu niat. Kita sering dengar bahasa motif, nggak tahu ternyata artinya kita. Modus. Jadi niat itu adalah al-qasdu, itu maksud, bermaksud. Bermaksud itu apa? Berniat. Ya, kok niat itu namanya berniat. Bermaksud, tujuan, mempunyai apa namanya, keinginan hati, bermaksud. Itu menurut lughah. Wa syar'an qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, menurut agama dalam kitab fikih, niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, bermaksud melakukan sesuatu yang disertai atau bersamaan dengan pelaksanaannya. Harus bersamaan. Kita niat dalam hati bersamaan dengan prakteknya langsung. Nah, itu niat. Apa contohnya ya? Berarti kalau niat makan, orang tuh berniat mau makan. Kalau kata agama, niat itu dimulai ya ketika sudah mau suapan pertama. Itu dikatakan niat makan. Itu kalau menurut agama. Tidak dari prosesnya, dari apa namanya tadi, ngambil piring dulu apa dulu, itu belum masuk proses makan. Jadi niat itu adalah punya maksud melakukan sesuatu, tetapi bersamaan maksud itu bersamaan dengan praktiknya atau pelaksanaannya. Harus bareng. Kalau kita masukkan ke dalam wudu, nah berarti niat wudu itu adalah bermaksud untuk wudu dan bersamaan dengan prakteknya langsung. Bersamaan dengan prakteknya. Kalau sholat, berarti niat sholat itu adalah bermaksud untuk melakukan sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Itu niat sholat. Niat puasa apa? Kalau dimasukkan, niat puasa itu bermaksud untuk melakukan puasa bersamaan dengan puasanya. Bareng emang puasa itu niat puasa emang. Kita niat kapan? Puasanya kok beda ini? Niatnya malam, puasanya besok. Beda waktu. Niatnya malam, puasanya besok. Nanti kalau menurut agama itu bukan niat, bukan niat. Apa namanya? Azam. Makanya di sini fa in taruhu anhu sumbiya azman. Jika tidak berbarengan, artinya niat terlebih dahulu baru perbuatannya, maka itu disebut azam. Azam namanya. Rencana baru rencana doang. Bukan belum niat. Nah, kok puasa itu dikatakan niat puasa? Padahal niatnya sekarang, puasanya nanti tidak bersamaan dengan puasa. Kenapa? Karena kalau niat itu dibarengkan dengan puasa, justru puasanya tidak sah. Kapan mulai puasa? Pada waktu terbit fajar. Niatnya pas terbit fajar. Itu tidak sah tentunya kan, sudah telat. Tidak sah. Karena sudah fajar itu namanya sudah puasa dan niatnya wajib tabyid, artinya dijatuhkan pada sebelum fajar malam.
malam. Makanya lebih tepatnya niat puasa itu adalah azmun qoma maqaman niat. Jadi azam yang diangkat derajatnya menjadi niat. Jadi itu azam tetapi disetingkatkan dengan niat, disamakan dengan niat. Padahal itu azam. Jadi khawatir ketika kita menjelaskan bahwa niat itu harus berbarengan dengan perbuatannya, khawatir ada yang tanya itu puasa tidak berbarengan. Nah itu azam. Itu azam yang oleh agama itu disejajarkan dengan niat. Kenapa? Ya karena sulit untuk membarengi antara niat dengan terbit fajar. Sulit. Dan justru nanti bisa-bisa puasa tidak sah. Itu hakikat. Kemudian hukmun, yang kedua hukumnya apa niat itu? Wa hukmuhal al-wujub, waliban hukumnya niat itu umumnya wajib. Niat itu umumnya wajib. Niat wudu wajib, niat salat wajib, niat puasa wajib, niat haji wajib, niat zakat wajib. Termasuk niat salat sunnah pun wajib. Amalnya sunnah niatnya wajib. Amalnya wajib niatnya wajib. Amal wajib niat wajib, amal sunnah niat wajib. Itu umum. Ternyata ada di luar umum, niat amalnya wajib, niatnya sunnah. Ada. Amalnya wajib, niatnya sunnah. Apa itu kira-kira? Amalnya wajib, niatnya sunnah. Ghuslul mayyit, memandikan mayit. Perbuatannya wajib, tapi niat saya niat memandikan mayit itu sunnah, tidak wajib. Kebanyakan orang mandiin tidak niat, udah mandi aja buru-buru nggak niat, tapi tetap sah karena niatnya sunnah, tapi perbuatannya wajib. Kenapa wajib? Nah, karena berdosa kalau ada satu mayit tidak dimandikan, karena fardu kifayah. Asimal kullu, jadi dosa semua ahli balad atau ahli kampungnya berdosa. Hukumnya. Kemudian yang ketiga, wa mahalluha, tempatnya niat, letaknya niat itu di mana? Al-qalbu, yaitu hati. Tidak ada kewajiban seseorang untuk mengucapkan niatnya. Tidak ada wajib. Tidak wajib untuk niat itu diucapkan lisan, tidak wajib. Jadi niat itu ya sudah dalam hati. Orang niatnya mau beli rokok ke warung, ya sudah ambil duit, jalan, gak perlu ngomong-ngomong beli rokok. Ambil duit, jalan, kecuali kalau ditanya mau kemana beli rokok, nah itu baru diucapkan. Tapi niat itu tidak ada kewajiban untuk diucapkan. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan bid'ah, usoli begitu. Kenapa ya? Karena memang tidak wajib usoli. Kalau sholat itu tidak usah usoli, itu bid'ah katanya usoli. Ya memang tidak diwajibkan, tetapi ada syariat diperintahkan. Karena apa? Tujuannya supaya membantu hati. Diucapkan itu agar hati itu terbantu. Karena kalau cuma di hati saja, orang itu gampang timbul ragu-ragu. Kalau cuma hati saja. Sama seperti menghitung uang, saking banyaknya uang dihitungnya di hati. Meleng sedikit aja, berapa ya? Berapa tadi ya? Itu cuma di hati. Tapi kalau dihitung keras kan 100.000, 200.000, 300.000, nah itu kan lebih kuat, lebih gampang mengingatkan, ingin diucapkan.
Tapi tidak, ini sunnah. Oleh karena niat itu di hati, maka jangan sampai ketika kita takbiratul ihram ataupun ibadah yang lain, yang niat itu adalah yang mengucapkan itu hatinya. Jangan kita mengatakan saya niat berzakat tapi hatinya kosong. Saya niat sholat tapi hatinya kosong. Saya niat haji tapi hatinya kosong. Itu tidak sah. Karena niat itu letaknya di hati. Kemudian zamannya, waktunya niat kapan? Awalul ibadah. Waktunya niat itu adalah di permulaan ibadah. Itu waktunya. Kemudian apa lagi? Syaratnya. Caranya, syaratnya dulu. Syartun, syaratnya niat apa? Syaratnya yang pertama al-Islam, yang kedua tamyiz. Syaratnya niat. Jadi orang yang berniat itu syaratnya dua. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz. Maka tidak sah niat itu timbul dari orang yang bukan Islam. Tidak sah. Maka tidak sah niat itu timbul dari anak kecil yang belum tamyiz. Anak kecil tamyiz itu ya belum balik tapi sudah paham. Itu tamyiz. Dia sholat, dia wudu, ya sah. Sholatnya sah, wudunya sah, dan niatnya juga sah. Yang penting tamyiz, tidak harus balik. Kemudian setelah syaratnya, maksudnya apa? Maksudnya niat itu apa? Tujuannya apa? Faedahnya apa? Faedahnya adalah satu, faedah niat itu. Satu, faedah niat itu adalah tamyizul ibadah minal adati. Yang pertama, niat itu tujuannya membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Membedakan ibadah dengan kebiasaan. Ini mandi ibadah, ini mandi biasa. Bedakannya dengan apa? Dengan niat. Ini sikat gigi biasa, ini sikat gigi siwak, dengan niat. Yang membedakan. Yang biasa tidak ada pahala, yang ibadah ada pahala. Itu yang membedakan niat. Atau yang kedua, membedakan tingkatan ibadah. Ibadah yang satu dengan yang lainnya. Karena ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Dibedakannya dengan niat. Karena ada fardholillah, ada sunnatalillahi ta'ala. Itu dengan niat. Membedakan yang fardu dengan yang wajib, itu dengan niat. Makanya kalau kita bisanya sholat Jumat ya. Sholat Jumat itu kan kita boro-boro mandi. Karena kan kerja kan. Sudah keluar dari kantor jam berapa? Setengah 12. Itu keburu mandi itu langsung. Enggak. makan kan. Padahal ada perintah sunnah muakkad itu kan mandi Jumat. Dan mandi Jumat. Makanya niatnya mandi Jumatnya itu pada saat pagi hari, paginya. Itu tetap diniatkan pagi harinya niatkan. Karena sudah masuk niat mandi wajib itu ketika terbit fajar. Ketika sudah subuh, sudah mulai mandi Jumat. Meskipun kurang afdol, yang afdolnya itu tentu sesaat sebelum berangkat. Itu yang afdol. Karena tujuan mandi itu kan agar tidak bau pada saat sholat Jumat. Dan jika dilakukan sesaat sebelum sholat Jumat, itu kan lebih pas tujuannya. Dibanding dengan dari pagi sudah mandi Jumat, sudah dipakai kerja, dipakai macam keringetan lagi, bau lagi sholat Jumat. Itu kan jadi kurang afdol. Tetapi daripada tidak sama sekali, pada saat mandi biasa, mandi pagi itu diniatkan nawaitul ghusla li sholatil Jumati. Saya niat mandi untuk sholat Jumat. Nah Ustaz, semalamnya saya itu habis malam Jumatan. Wah, itu tambah lagi niatnya itu. Tambah lagi, harus dua niatnya. Nawaitul ghusla rabbil hadasil akbari an jamil badani fadlillahi ta'ala wa li ghuslil jum'ati sunnatullahi ta'ala. Itu double namanya niatnya. Double. Apa?
Meskipun ada sebagian ulama mengatakan jika ada yang sunnah dan wajib, maka yang wajib itu sudah mencakup yang sunnah, katanya begitu. Ada ulama. Tetapi menurut pendapat yang kuat, ya satu-satu. Tetap niatnya harus satu-satu. Atau satu-satunya begini. Pertama niat itu niat mandi wajib dulu. Saya niat mandi wajib. Sudah rata semua. Nah, baru niat lagi Jumat. Itu yang kedua itu. Karena mandi wajib sudah selesai. Ketika sudah rata semua sudah selesai. Tinggal niatnya mandi sunnahnya untuk Jumatnya. Sayang daripada tidak ada niat mandinya. Itu tadi maksudnya, faidahnya niat. Nah, caranya niat wudu, bagaimana caranya? Di sini di dalam wudhu'na inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Karena ini pembahasannya wudu, berarti niat wudu itu adalah ketika awal permulaan basuhan wajah. Permulaan. Terserah permulaannya mau di mana, mau di bawah, di atas, di pinggir, terserah. Kebiasaan di atas kita ambil air, kan di atas ini. Nawaitul wudu'a diletaran ke atas bawah. Atau di pinggir tidak masalah, di bawah tidak masalah. Yang penting permulaannya itu adalah wajah. Kapanpun, dimanapun di wajah, bagian tengah, pokoknya wajah. Permulaan. La bi jamihi, wala bima qablahu, wala bima ba'dahu. Bukan sebelumnya, bukan sesudahnya. Bukan juga seluruhnya. Yang penting permulaan. Nawaitul wudu'a sudah selesai di sini niatnya, ya sudah tinggal usap saja. Tidak harus seluruhnya ada niat. Ini agak sedikit ringan daripada niat sholat. Kalau niat sholat itu perlu kan? Itu harus terisi semua. Terisi dengan niat. Tapi kalau ini tidak. Ketika ini tidak harus ini. Jadi kadang ada orang yang terus aja digosok-gosok sambil baca niat. Karena khawatir nanti wajahnya tidak terniati. Padahal ketika wudhu ya sudah, ketika sudah di sini saya niat wudhu fardu, sudah selesai ya sudah, tinggal usap-usap saja. Usap-usap saja. Yang penting permulaannya. Tidak sah jika sebelumnya atau sesudahnya. Dari begini sudah nawaitul wudu ya tidak sah. Tidak sah kalau pas wajah itu tidak niat lagi, tidak sah. Sesudahnya juga tidak sah. Sesudah itu artinya ada kelewat. Sudah begini, sudah ke bawah baru nawaitul ghusla. Nah ini tidak terniati. Itu ada sesudahnya. Ini baru nawaitul wudu'a. Nah ini sudah terlewat. Ini kalau tidak taksis, kalau tidak 3 kali, maka tidak sah. Ada terlewat. Terus diniati. Di sini belum diniati. Nanti terbasuh lagi oleh basuhan yang kedua. Itu cukup sudah. Tidak harus niat lagi, sudah cukup terbasuh dengan basuhan yang kedua, yang ketiga. Tapi kalau cuma 1 kali saja tidak sah. Kenapa ya? Karena pas di atas tadi belum ada niat, Niatnya bagaimana? Ma dzukira fayan bil mutawalli raf'a hadatsin bil ahdasi. Niatnya yaitu raf'a hadasin, menghilangkan hadas daripada hadas-hadas yang ada. Kalau kita biasa niat bagaimana kita? Niat wudu itu bagaimana? Yang kita tahu bagaimana? Nawaitul ghusla. Ghusla lagi. Nawaitul wudu'a, terus wudulillahi ta'ala. Itu kan niat yang biasa kita. Dan itu memang bagus, komplit itu niat. Sudah komplit.
sudah wudunya dibawa, sudah al hadasinya dibawa, itu komplit, niat yang sempurna. Nawaitul wudu'a, saya niat berwudu lirabbil hadasil asghari, untuk menghilangkan hadas kecil, fardhalillahi ta'ala, itu sempurna sekali niat, sudah sempurna. Tetapi di sini ada cara lain, menghilangkan hadas, niat menghilangkan hadas, nawaitu rab'al hadasi fardhalillahi ta'ala. Karena di sini menghilangkan hadas. Nawaitu rab'al hadasi lillahi ta'ala atau fardhalillahi ta'ala. Saya niat menghilangkan hadas fardu Allah ta'ala, itu sah. Menghilangkan hadas. Apa yang dibuang, wudhunya tidak disebutkan. Tidak disebut. Itu sah. Salah satu yang penting juga bisa disebutkan salah satu hadas saja. Salah satu hadas saja yang disebutkan. Karena sejatinya dalam diri kita, ketika kita tidak berwudu, sebetulnya ada numpuk hadas dalam diri kita. Numpuk hadas itu. Numpuk hadas itu apa? Misal kita punya wudu, kemudian kita tidurnya, itu hadas apa? Hadas tidur. Setelah tidur mungkin bangun, nyentuh, nempel istri kita, itu hadas menyentuh. Kemudian setelah itu mandi, kita pegang kemaluan, itu hadas menyentuh juga. Kemudian buang air kecil, itu hadas juga. Jadi dalam diri kita itu ada bertumpuk-tumpuk hadas. Nah, dihilangkan dengan wudu itu dengan hanya menyebut satu hadas saja cukup. Misalkan saya nawaitu rab'a hadasin naum, saya niat menghilangkan hadas tidur, itu cukup. Cukup. Saya nawaitu rab'al hadasil lamsi, saya niat menghilangkan hadas karena menyentuh, cukup. Itu cukup. Jadi baik itu disebutkan satu persatu atau secara mutlak, itu tetap sah hadas. Atau niat istibahatin muqtakirin ila wudu'in, atau seseorang berniat dibolehkannya perbuatan yang membutuhkan wudu. Seseorang berniat agar diperkenankan melakukan sesuatu yang membutuhkan wudu. Apa itu? Kepanjangan ya artinya itu. Tapi memang itu artinya begitu. Paham ya kira-kira? Berniat agar diperbolehkan melakukan sesuatu yang diharuskan berwudu. Apa? Dibolehkan sholat, dibolehkan baca Quran, dibolehkan tawaf, dibolehkan sujud tilawah atau sujud tilawah. Itu berarti begini boleh. Nawaitu istibahati sholati, saya berniat dibolehkan sholat, sudah cukup. Nawaitu istibahata sholati, saya berniat agar diperbolehkan sholat, itu cukup niat dulu. Nawaitu istibahata qiraatil Quran, saya berniat agar dibolehkan, bukan qiraah, karena qiraah tidak wajib wudu, tetapi menyentuh. Saya berniat agar dibolehkan memegang Quran, itu boleh. Karena kalau baca Quran itu tidak harus wudu, tidak harus. Itu boleh. Artinya sebetulnya tidak kaku, bagaimanapun niatnya. Ini banyak sebetulnya niat, cara-cara niatnya, tidak harus itu saja, tidak harus itu saja. Akhirnya nanti jangan sampai kita kaget ketika kita niat, di samping kita cuman niatnya nawaitul wudu'a, selesai. Di samping kita cuma niat nawaitu istibahata sholati, di samping kita cuma niat nawaitu hadasin naum, itu jangan kaget.
Karena itu memang sah begitu, yang begitu sah. Atau wudunya diganti dengan toharoh. Nawaitu toharota anil hadas, saya niat bersuci dari hadas juga. Kata wudunya diganti dengan toharoh. Atau cuma wudu doang, nawaitul wudu'a, sudah gitu doang. Nawaitul wudu'a, saya niat berwudu, sudah cukup. Nawaitul wudu'a, kok tidak diucapkan fardunya? Sekalipun tidak diucapkan fardunya, tetap yang namanya wudu itu tidak ada. Harus wudu itu harus memang dalam sholat, dalam membaca memegang Quran itu wajib. Jadi sudah maklum. Yang maklum. Nawaitul harotaan. Nah, cuman kalau kita niat dengan menggunakan kata toharo harus di bawah kata hadasnya. Jangan sampai saya niat bersuci, nawaitu toharota, saya niat bersuci. Nah itu tidak sah, karena tidak jelas. Karena toharo itu mencakup dari hadas, mencakup najis, membersihkan. Jadi tidak jelas ini. Tapi kalau wudu ya tidak harus dari hadas. Nawaitul wudu'a, saya niat berwudu, ya sudah jelas wudu itu menghilangkan hadas. Itu bedanya antara toharoh dengan wudu. Kalau toharoh itu harus menggandeng lafaz hadas, tapi kalau wudu tidak harus. Nawaitu, saya niat nawaitu rof'ah hadasin naum, saya niat menghilangkan hadas tidur, sementara dia tidak punya hadas tidur, maka tidak sah. Tidak salah, berbohong itu namanya. Tidak sah. Orang cuma hadasnya keluar angin doang kok. Cuma nanti kalau niatnya dipisah-pisah begitu, nanti peruntukannya juga khusus. Peruntukannya, kalau diuntukkan saya niat wudu, saya niat agar dibolehkan baca Quran, ya khusus baca Quran. Kalau sholat nggak boleh pakai itu. Kalau sholat nggak boleh. Tapi kalau sholat, saya niat agar dibolehkan sholat, maka ke bawahnya boleh. Kalau sholat, baca Quran boleh. Kemudian selainnya tawaf juga boleh. Tapi kalau di bawah tidak mencakup ke atas. Saya niat dibolehkan, misalkan apa tadi, baca Quran, megang Quran. Nah udah, yang boleh hanya megang Quran. Tidak boleh pakai wudu itu untuk sholat. Itu kalau khusus. Makanya ngapain dipisah-pisah? Ya udah, nggak usah dipisah-pisah. Ini kan cuma apa namanya penjelasan ilmu saja. Agar apa kita banyak cara. Orang berilmu itu banyak cara, tujuannya sama. Jadi jangan sampai harus itu saja. Tidak. Kita kan ngaji, harus dibedakan dengan orang yang tidak ngaji. Kalau yang tidak ngaji ya biarlah, yang tidak suka ngaji atau tidak pernah ngaji ya biar. Tapi kalau yang ngaji harus beda. Artinya harus ada keunggulan. Kalau yang ngaji niatnya itu, yang biasa ngaji itu juga, apa bedanya? Apa bedanya? Ya sebenarnya. Ya sekali-sekali gantilah niatnya. Jangan begitu dulu. Sekali-kali. Karena apa? Mengamalkan ilmu. Mengamalkan. Sekali mengamalkan. Sama sekali-kali kodok lah sholat itu. Jangan tepat waktu terus. Karena ada bab kodok dijelaskan dalam kita sulit untuk mengamalkan kalau tidak dicoba. Tapi cukup, jangan sering-sering. Jadi kalau sering-sering itu terlalu rajin mengamalkan, buruk juga itu, nggak boleh juga. Itu intinya. Jadi banyaklah cara-caranya. Yang kedua, yang ketiga, nanti insya Allah kita lanjut lagi. Itu 4 lagi, 4, 5, 6 lagi. Nanti kita bahas
Mudah-mudahan panjang umur. Kita lanjutkan nanti. Barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita tutup doa. Jadi kalau nawa itu di kali sholat boleh dipakai. Bersuci untuk sholat boleh, karena sholat itu tentu suci dari hadas namanya. Kalau sudah menyebutkan kata sholat, ya pasti sucinya itu bukan dari kotoran, tapi dari hadas. Gimana gitu? Itu ya itu untuk semua ya. Iya, yang biasa kan? Ya, yang biasa ya. Kalau itu mencakup semuanya itu. Ya, itu kan sama, cuman penempatan saja yang beda. Kalau itu wudhunya di depan. Nawa itu Rabbil hadasil wudu'a gitu. Itu untuk semua. Atau untuk semua. Seperti SCTP itu. Enggak sering lihat satu untuk semua itu. Nah, ada lagi? Kalau masalah najis ini ada di ini kalau percikan air kencing itu masih dimakan. Percikan kemana? Percikan itu najis ya? Itu enggak yang dimakan. Enggak, tidak ada darurat di situ. Itu najis, tetap najis. Apa ya? Kelihatan tidak? Yakin kan? Karena terlalu kecil, jadinya dimakan itu. Terlalu saking kecilnya. Ya, kecil lah ya. Maksudnya, iya kan maksudnya gimana maksudnya? Ada yang tidak diketahui. Ya kalau tidak diketahui ya udah, asalnya suci ya suci. Kalau tidak diketahui. Tapi kalau tetesan ketahuan kita lihat netes ya itu najis itu. Itu najis. Beli bulu kayak di mall-mall yang berdiri itu tak satu orang tipis kita pencet yang khawatirkan udang yang dari air. Ya kalau ingin berdiri di apa bersih ya air. Kalau di mall-mall kita mereka jarang ke mall. Jadi itu di bawah. Jadi sudah ke bawah ke air, cuman airnya yang muncrat gitu airnya. Enggak, kalau urusan aja nggak usah khawatir. Kalau tidak ada ya sudah tidak ada. Yakin. Karena kalau memang najis harus ada, najis itu ada dan terlihat memang najis. Kalau tidak jangan dikira-kira. Karena itu akan mendatangkan was-was dan itu sulit kalau was-was begitu. Ya kalau tidak terlihat dan tidak kelihatan nyipratnya segala macam air kencing itu ya sudah suci berarti. Suci. Jadi jangan dicurigai, jangan dikira-kira oh ini najis enggak ya. Jangan dikhawatirkan. Yakin. Kalau untuk mandi hadas besar kita biasa wudhu dulu. Setelah mandi kita mesti wudhu lagi. Ya kalau mau sholat wudhu lagi. Ya tergantung pada saat mandi ini melakukan pembatalan tidak pegang-pegang. Ya sudah selesai, tidak usah wudhu. Tidak usah. Selama tidak melakukan pembatalan pada saat mandi. Ya kita tutup doa, nanti kita lanjutkan di luar kalau ada yang ditanyakan. Ya, Pak Haji kayaknya udah merem ini. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa akhirin wa barik wa sallim wa tabaraka wa ta'ala wa sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Muhammad dan syaitan hamdan yuafi ni'amahu wa masjidan
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهم الملائكة المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.